Oke guys, kita bahas iPhone XS lagi. Ini merupakan sebuah flagship dari Apple di tahun 2018 akhir. Surprisingly sekarang di tahun 2023, dari segi build quality dan juga desainnya aku bisa bilang HP ini masih bagus banget guys. Dan ini adalah varian yang 512GB, harganya cuma 4,6 juta rupiah. Kalian dapetin unit dalam keadaan full set. Ini yang variannya Space Gray 512GB. Untuk unit yang aku pegang ini, dia dalam keadaan yang luar biasa bagus dari segi kemulusannya. Aku bisa bilang 98%. Nggak ada cacat dan juga dent di bagian bodinya. Walaupun ya kan namanya ini bukan HP baru ya guys. Pastinya ada bekas-bekas pemakaian untuk di bagian bezelnya, tapi ini nggak kelihatan sama sekali. Cuma untuk di bagian sinyalnya, karena ini emang garansi X-Inter ya, jadi dia tuh hanya bisa smartphone dan gak ada garansi sinyal karena namanya ini adalah X-Inter. Tapi dengan harga yang ditawarkan ini jauh dengan yang garansi iBox ya. Ini harganya 4,6, dapetin yang 512GB. Kalian beli iBox, X iBox itu masih di angka 6 jutaan rupiah. Kalian dapetin yang 64GB. Ini cocok banget buat kalian yang punya HP 2 dijadiin HP kedua ya, karena harganya udah luar biasa terjangkau dan dengan segala kelebihan yang ada di HP ini. Lainnya untuk baterai health-nya juga ini sebenarnya ya wajar aja. HP ini tuh HP tahun 2018, pastinya baterainya udah diganti. Kalau kalian maksain beli kepengen iPhone XS tapi baterainya belum diganti, silahkan aja kalian beli kayak gitu, tapi pasti maksimum kapasitinya udah strip alias minta di servis atau ada tulisannya iPhone-nya minta di servis. Nggak mungkin guys, iPhone XS tuh dirilis pada tahun 2018, baterainya masih catch up sampai sekarang. Itu nggak mungkin. Misal pun mungkin udah boros banget. Jadi ini wajar aja kalau misalnya kalian beli XS udah gantian, wajar aja. Yang penting ini kedeteksi. Kebanyakan iPhone XS yang udah diganti baterainya pakai baterai yang fake atau gantian yang nggak jelas, maksimum kapasitinya pasti strip alias nggak kedeteksi. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian untuk unitnya juga ini dalam keadaan yang sehat ya. Di True Tools ini masih hijau semua, jadi nggak usah khawatir. Kemudian dari segi layarnya juga ini masih ori, True Tone-nya masih nyala. Nah ini juga simple buat kalian. Kalau misalkan kalian mau beli iPhone XS, pastikan True Tone-nya ini masih nyala, Face ID-nya masih nyala, dan dari segi kepekatan warna hitamnya ini bagus atau hitam pekat. Karena iPhone XS itu pakai panel OLED. Ada di teknologi iPhone itu Super Retina display. Karakter Super Retina display itu warna hitamnya pekat. Kemudian dari viewing angle-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan panel IPS atau Retina yang dipakai di iPhone 11. Jadi kalian pastiin, karena ini paling banyak masalahnya guys. Aku udah pernah dapet iPhone XS Max yang layarnya tuh KW atau bisa dibilang teknologinya tuh pakai teknologi IPS. Yang paling kerasa ya warna hitamnya. Nih, kalau misalkan kalian simpelnya aja lah, pengen tahu bahwa layar yang dipakai itu berkualitas atau enggak, atau yang ori atau bukan. Nih, warna hitamnya kalau yang Super Retina itu nyatu sama yang namanya bezel. Jadi HP ini kalau dipakai warna hitam kayak gini, ini kayak nggak ada bezelnya. Sekarang banyak banget KW-an yang pakai panel IPS, jadi kalian harus aware. Yang pasti kalau kalian pengen beli iPhone sih, True Tools-nya aman, hijau semua. Dari segi Face ID-nya juga aman, True Tone-nya juga on. Dan kemudian dari segi kameranya, ini juga salah satu yang banyak masalah untuk iPhone second. Biasanya untuk iPhone yang udah dibongkar-bongkar nggak jelas, kameranya tuh biasanya ngeblur. Entah ngeblur jadi nggak jelas, kemudian dari segi fokusnya tuh lambat, itu biasanya udah bermasalah. Nah, tapi untuk iPhone ini masih sangat bagus. Dari segi prosesornya pun ini usianya udah nggak muda lagi. Apple A12 Bionic usianya udah 4 tahun lebih, tapi dia tuh masih strong, masih kenceng buat harian guys. Aku nggak pernah ngerasain adanya lag ataupun nge-freeze ya. Bahkan even ini yang pakai Snapdragon 888
Ya emang dari segi buka tutup aplikasi masih kenceng yang triple 8, tapi dari segi smoothnya guys, kehalusannya, aku bisa bilang masih halus iPhone XS. Kemudian selanjutnya adalah hal yang bagus dari iPhone XS ini adalah di bagian speakernya. Ya, aku merupakan salah satu orang yang emang suka banget dengan karakter speaker di iPhone. Kenapa demikian? Ya karena dia tuh punya karakter bass yang super bulat guys. Ya walaupun kita bisa lihat ya, ini Mi 11 dia dicun oleh Harman Kardon speaker, dan ini dapat penghargaan salah satu speaker terbaik yang ada di tahun 2021. Tapi ya emang dari segi clarity dan juga volumenya masih bagus Mi 11, tapi ada tapinya. Kalau masalah bassnya, ini aku masih prefer di iPhone XS. Jadi kalau kalian misal suka dengerin musik ya langsung dari HP-nya, kemudian suka dengerin musik kayak EDM, DJ, ini masih cakep banget buat dengerin musik. iOS tuh menurut aku operating system terbaik yang ada di sebuah device HP ya. Aku bisa bilang terbaik dari segi supportnya ya. Kenapa begitu? Kalau kalian suka main sosial media untuk ngupload story, untuk ngupload feed, itu jauh lebih bening di iPhone. Kenapa? Ya kan optimisasi dan konfigurasinya. Kemudian untuk live stream ya, aku udah nyobain live streaming di Shopee. Bandingin antara iPhone dan juga Android, masih bening di iPhone. Dan sekarang hidupnya kita tuh udah kayak ketergantungan sama sosial media, dan kita hampir main sosial media tuh ya sering banget lah. Apalagi buat kalian yang jualan online ataupun hidupnya di sosial media, ini wajib banget guys. Mungkin yang aku komplain dari HP ini kalau misalkan dipakai di tahun 2003 adalah di bagian kamera. Untuk bagian ultrawide-nya dia tuh nggak punya lensa ultrawide, dia hanya punya lensa 2 kali optical zoom. Jadi atau lensa tele. Jadi kalau misalkan kalian suka pakai lensa ultrawide ya skip aja mendingan. Tapi buat kalian yang budgetnya terbatas, nggak terlalu butuh lensa tele atau nggak terlalu butuh lensa ultrawide, ya ini menjadi opsi yang bagus. Ini 4,6 juta rupiah, tapi kalian dapetin storage yang 512 GB. Mungkin itu aja ya pembahasan singkat kali ini. Buat kalian yang tertarik, silahkan langsung aja sikat ya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Harganya cuma 4,6 juta rupiah. Luar biasa worth it untuk HP sekelas iPhone. So terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.